Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lohrida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan yang berada di Pandeglang, Banten yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten dan dibangun pada tahun 2022 ini dengan anggaran sebesar 64 miliar lebih hingga saat ini nyatanya belum beroperasi. Keterlambatan pengoperasian RSUD tersebut tentu menimbulkan banyak pertanyaan dan juga spekulasi dari masyarakat. Rumah sakit yang digadang-gadang menjadi solusi kini malah menjelma menjadi monumen besi dan beton yang tidak berfungsi. Lalu, atas terbengkalainya RSUD Labuan Pandeglang, Banten ini, siapakah pihak yang bertanggung jawab? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita. Wah, ini kebetulan ada 4 narasumber kita. Yang pertama kami juga mengundang Bapak Galih Artaminata Kusuma yang merupakan Ketua KNPI Kecamatan Labuan. Assalamualaikum Pak Galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Galih apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Nah kemudian juga pemirsa kami mengundang Pak Tubagus Anwar Solihin yang merupakan Ketua Karang Taruna Desa Labuan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Dan kemudian ada Pak Diki Herdiansyah yang merupakan Sekretaris Forum RW Labuan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah Ibu baik. Baik, kemudian yang terakhir nih ada Pak Tubagus Dedi yang merupakan perwakilan masyarakat Labuan. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih nih karena hari ini 4 narasumber kita hadir di studio Sultan TV dan kita akan berbincang topik yang ini cukup panas nih Pak ya. Ini terkait dengan Rumah Sakit Labuan terbengkalai, pemerintah provinsi bertanggung jawab. Nah, kita langsung aja nih Pak, usut diusut nih. Ternyata kan di berbagai media juga banyak sekali pemberitaan terkait dengan terbengkalainya Rumah Sakit Labuan ini nih Pak ya. Saya mau mendengar kondisi yang terkininya nih Pak. Mungkin dari Pak Galih terlebih dahulu. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Mbak Nida ya, atas kesempatan hari ini mengundang kami dari Kecamatan Labuan gitu kan. Perkenalkan nama saya Galih Artaminata Kusuma. Saya kebetulan di KNPI tingkat Kecamatan Labuan gitu. Sebetulnya terkait masalah RSUD Rumah Sakit Labuan ini kami dari KNPI menjembatani aspirasi masyarakat gitu kan. Menjembatani aspirasi masyarakat di mana proyek pembangunan tersebut banyak dimanipulasi mungkin. Jadi banyak manipulasi di dalamnya Pak. Manipulasi dari ketenaga kerjaan, tidak transparannya gitu kan, keterbukaan publiknya tidak ada, peran serta masyarakatnya pun tidak ada gitu kan. Makanya kami dari KNPI Kecamatan Labuan ingin menyampaikan kepada Pemprov Provinsi agar bisa menggandeng masyarakat lokal, di mana masyarakat khususnya Kecamatan Labuan itu boleh dikatakan mereka itu ada kecemburuan sosial Mbak. Ada kecemburuan sosial karena begitu. Mungkin tidak diberdayakan secara maksimal Pak. Betul Mbak, seperti itu. Ya mungkin dari saya hanya tidak panjang lebar, mungkin dikembalikan lagi ke rekan saya Kang Anwar Solihin, Kang TB. Baik. Jadi itu ya Pak ya, sebenarnya ini adalah salah satu polemik yang memang ini disinyalir karena dengan adanya RSUD ini sudah terbengkalai dan akhirnya masyarakat pun tidak diberdayakan secara maksimal. Nah kalau tadi kita sudah mendengar nih penjelasan dari Pak Galih, selanjutnya dari Pak Anwar, silakan Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Selamat siang ya Bu ya. Ya.
emang kalau bicara rumah sakit, kita di awal juga emang udah terbengkalai ya. Ini mungkin program yang kedua ya. Karena kan dari awal pun udah lama terbengkalai sekian tahun, bahkan udah dibilang kumuh. Nah sekarang ada pembangunan ulang lagi ya. Tadi tuh saya bilang seperti Pak Galih bahwa kami sih sebagai tukang tanah tidak minta apa-apa. Minimal ya berdayakanlah masyarakat lokal, pengusaha lokal yang ada gitu kan. Jadi selama ini ya seperti itulah, dan tidak ada ketransparan lah masa tenaga kerja baik dari security yang lainnya lah gitu. Saya sih berharap bahwa ada keterbukaan lah, transparansi. Berapa sih kebutuhan untuk tenaga lokal gitu. Jadi baik dari kesehatannya atau non medisnya gitu kan. Saya pengen gitu terbuka. Terus juga dari segi proyeknya gitu kan, minimal ya masyarakat kami tolong dilibatkan gitu. Kalaupun ada presentasi berapa persen lah. Contoh misalkan oke lah kami 60% atau 40% dari mereka gitu. Kan kita ketemu lah gitu. Kalau selama ini kan saya perhatikan malah nggak ada gitu. Ada pun juga ada, hanya mungkin ya segelintir orang yang mungkin keluarga lah gitu kan. Ya benar, enak melibatkan masyarakat ya. Tapi saya pikir masyarakatnya mana gitu. Kalau yang masyarakatnya emang hanya keluarga doang, saya nggak mungkin gitu. Saya nggak setuju gitu kan. Saya sih berharap di Labuan itu kan ada minimal ada 14 RW ya. Saya berharap dilibatkan semua gitu. Walaupun contoh kecil gini. Misalkan ini kebutuhan untuk bangun ini butuh berapa orang? 20. Yuk berapa persen buat kami? 60%. Nah, kami akan bagi tuh per RW biar mereka merasakan gitu. Ada deal-dealan yang jelas ya. Saya berharap seperti itu. Karena beban moral juga saya sebagai Kang Tolong Desa Labuan, apalagi di ada wilayah kami ya gitu. Waktu itu peran kami lah sebagai Kang Taruna untuk yuk menjembatani gitu. Karena kami juga konsul dengan para ketua RW dari Labuan gitu kan. Saya berharap ayo kita berbarengan gitu kan. Saya pikir dengan adanya keterbukaan, transparansi dari segi baik tenaga kerja lokal atau misalkan bagian fisiknya, ayo kita berbarengan gitu. Kami tidak melarang untuk pembangunan. Bahkan kami berharap juga segera mungkin lah untuk dibuka rumah sakit. Saya berharap gitu kan. Cuman ya kalau seperti ini mau sampai kapan gitu. Sayang lah anggaran beberapa ratus miliar. Cukup fantastis loh Pak, 64 miliar lebih. Gitu. Saya perhatikan, saya masih ini pun ya belum selesai gitu kan. Saya pikir gini, awalnya harusnya pemerintah itu sebelum pembangunan ada lahan parkir tuh di belakang tuh. Harusnya dahulukan dulu itu pembebasan. Yang akibatnya kan seperti ini gitu. Jadi yang lahan parkir itu adalah lahan masyarakat kah? Masyarakat. Dan sampai saat ini belum ada kejelasan terkait. Belum. Wah, oke, baik. Itu akhirnya kan ya sisi lain juga belum selesai, itu juga belum selesai ya kan. Akhirnya kan timbul permasalahan gitu. Intinya gini, baik kami ya keterbukaan dan transparan, baik dari tenaga kerja atau mungkin proyeknya ya. Toh mungkin orang pribumi juga mungkin banyak yang mampu lah untuk pekerjaan gitu kan. Begitu aja dulu saya dulu. Cuman harapannya ya seperti itu ya Pak ya. Nah, berbicara kan tadi terkait dengan kondisi terkini dari RSUD Labuan Pandeglang. Tadi kita sudah berbicara dengan Pak Gali dan juga Pak Anwar. Nah, kemudian saya mau bertanya nih kepada Pak Diki selaku Sekretaris Forum RW Labuan. Berarti sekarang untuk kondisi rumah sakitnya benar-benar kosong, tidak digunakan sebagai apa-apa nih Pak ya, betul? Bukannya kosong, sudah ada yang bekerja di situ. Sudah ada yang bekerja. Ya, termasuk security dan office boy di situ, OB. Oh, baik. Sudah beroperasi secara biasa? Oh, belum. Sudah beroperasi tapi cuman untuk pengamanan di situ aja lah kali ya. Oh, jadi kan udah ada aset-aset yang sudah ada juga di situ. Itu sejak kapan, Pak? Itu sejak dari tahun 2023, Ibu. Dari 2023 untuk segala perlengkapan, salah satunya tadi aset-aset, kemudian untuk para penjaganya sudah ada. Sudah ada. Kalau untuk nakesnya sendiri belum nakesnya ada. belum ada. Tanggapan Bapak mengenai hal itu seperti apa, Pak? Itu kan sudah ada office boy dengan security. Saya selaku ketua RW itu jadi beban moral keluarga. Kok itu bisa masuk dari mana gitu? Rekomendasi dia itu bisa bekerja di situ. Sedangkan kami itu dari perangkat kampung ya, tidak mengetahui, sekaligus perangkat desa juga tidak tahu dari manakah pekerja-pekerja itu bisa bekerja di situ. Jadi beban moral ke kita itu dari warga. Warga itu menanyakan kepada kita, "Pak RW, gimana sih pengen kerja di situ? Apa sih syaratnya itu?" Saya kan bingung sebagai perangkat kampung tidak bisa menjelaskan. Karena belum ada kejelasan juga. Belum ada kejelasan juga. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada yang bekerja, tapi akhirnya yang bekerja itu bukan warga setempat ya Pak. Dan akhirnya ini memicu polemik di antara masyarakat. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Dedi selaku perwakilan masyarakat, sebenarnya Pak, keresahan lainnya apa nih Pak? Iya,
Jadi sebetulnya saya menambahkan saja dulu Mbak ya, Mbak Rida, terkait dengan aktivasi yang sebetulnya menjadi grand isu kita untuk aksi besok adalah terkait tadi itu aktivasi RSUD. Karena kan kita masyarakat Labuan itu sudah ada trauma. Sebelumnya tadi disampaikan oleh Pak Anwar bahwa di tempat yang sama itu sempat ada pembangunan rumah sakit yang kemudian rumah sakitnya bangunannya sudah jadi tapi tidak aktif begitu. Di tahun-tahun sebelumnya begitu kan. Kemudian ketika memang di tempat yang sama kemudian dibangun lagi Mbak begitu. Kita merasa ini apakah akan sama seperti yang dulu? Yang dulu saja bangunan yang besar, bangunan yang megah, yang mewah, yang tadinya memang Puskesmas Labuan adanya di situ, kemudian masyarakat sudah nyaman dengan gedung, dengan dengan tempat yang fasilitas berobat yang nyaman gitu kan di tengah-tengah masyarakat, itu dipindahkan karena ada dibangun rumah sakit di situ, tapi tidak diaktifkan. Makanya ketika ada lagi bangunan baru kemudian direvitalisasi lagi bangunan yang dulu kemudian sekarang sudah megah kembali gitu kan karena ingin diaktifkan, kita merasa kalau misalkan begini terus tidak akan buka, kita trauma. Apakah akan terjadi kejadian yang dulu gitu, bangunan megah yang tidak diisi, yang hanya diisi oleh hal-hal yang sebetulnya negatif gitu zaman dulu begitu kan. Itu sementara ya. Baik, sebenarnya dari satu polemik yang belum selesai akhirnya ini memunculkan polemik-polemik lain ya. Dan tentunya ini perlu ada penyelesaian segera karena sebagai masyarakat pun ingin ada kejelasan. Nah, pemirsa, makin menarik nih pembicaraan kita hari ini bersama 4 narasumber. Tapi Pak, kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Pak, silahkan diminum dulu.